pertama 2 rakaah, salam yang kedua 1 rakaah. Dijadikan 3. Dan begitu pun di hadis Abi Hurairah yang pernah kita bahas juga takhrijnya dan sahih telah kita lewati. La tutiru bi salas, utiru wala tusabbihu bi salatil maghrib. Janganlah kalian melaksanakan witir dengan 3 rakaah, dan janganlah kalian melaksanakan witir 3 rakaah itu seperti salat maghrib. 1 kali salam, 2 tahiyah, atau 1 kali tahiyah dan 1 kali salam. Maka ini perkara yang dijelaskan di dalam hadis. Maka ini pendalilan tentang witir itu 3 rakaah. Kemudian kita tutup pelajaran kita dari jenis witir yang lain adalah boleh khamsa rakaah. Maka mana pendalilan bolehnya 5 witir langsung? An Aisyah taqalat, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli minal lail 3 asrata rakaah. Yutiru min dalika bi khamsin la yajlisu fi syai' illa fi akhiriha. Nabi salat 11 rakaah, kemudian melaksanakan witir 5. Maka dari 11 witirnya 5, dan disebutkan la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Nabi tidak bertasyahud kecuali di akhirnya dan salam. Maka di sini kaifiyah dari 5. Kalau 3 witir hampir sama tadi seperti 1, dia harus 2 kali salam. 2 salam, 1 salam. Kalau 5 lain lagi. Dan ini sunnahnya Nabi. Di saat witir melaksanakan 5, maka Nabi 5 kali rakaah dalam keadaan 1 salam. Berarti yang 6-nya bagaimana? Sama. Matna. Maka penjelasannya bagaimana? Misalnya kita sekarang ingin sholat witir 5 rakaah, maka 11 dikurangi 5, sisanya 6. Nah 6 ini yang genap, rokaatain. Maka rakaah yang pertama ataupun sholat yang pertama 2 rakaah yang genap, salam. Kemudian 2 rakaah yang kedua, salam. 2 rakaah yang ketiga, salam. Berarti berapa? 6. Kemudian langsung witir 5 rakaah. Adapun tentang witir 5 rakaah telah datang sifatnya. Kok nggak ditafsir lagi? 2-2-2, 2-2-1. Tidak ada sunnahnya. Itu hanya di 3 rakaah. Maka di dalam riwayat Aisyah disebutkan yutiru min dalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Maka Nabi salat witir yang 5 hanya 1 melaksanakan salam. Maka gambarannya yusolli ihda asrata rakaah rakaatain summa rakaatain 6 genap. Ganjilnya 5 langsung yusolli khamsan fi taslimah wahidah. Fahimtum? Au ngangguk-ngangguk enggak paham? Maka 6 ditambah 5. Fahimtum ya Hudzaifah? Muhammad. Kemudian diperbolehkan juga dari sifat melaksanakan witir Nabi juga bisab'i al-witr au bitis'i. Maka bisa juga salat witir dengan 7 dan juga salat witir dengan 9. Pendalilannya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah. An Aisyah taqalat wa yusalli 9 rakaat la yajlisu fiha illa fi thaminah fayadkurullah wa yahmiduhu wa yad'uhu summa yanhadu wala yusallim summa yaqumu fayusalli at-tasi'ah summa yaqudu fayadkurullah
wa yahmiduhu wa yad'uhu thumma yusallim tasliman. Yusami'na thumma yusalli rak'atain ba'da ma yusallim wa huwa qa'idun fatilka ihda asrata raka'ah. Maka dari gambaran juga jenis dari witir, dulu Nabi melaksanakan witir yang 9. Jadi 9 bagaimana witirnya? Disebutkan di dalam hadis, salat sampai kepada 8, kemudian Nabi melaksanakan 8 itu, zahirnya melaksanakan yudakirullah wa yuhammiduhu wa yad'uhu summa yanhad wa la yusallim. Maka Nabi zahirnya duduk tasyahud, kemudian tidak salam. Summa yaqumu fayusalli at-tasi'ah. Maka ditambah 1 menjadi 9. Summa yaqudu fayadkurullah wa yahmiduhu wa yad'uhu summa yusallim tasliman yusammi'unaha. Maka dengan salam yang keras agar dengar. Maka 9 langsung witirnya. Lalu bagaimana 2 rakaat yang setelahnya? Maka disebutkan summa yusalli rak'atain ba'da ma yusallima wa huwa qa'idun fatilka ihda asrata rak'ah. Maka ini menjadi 11. Maka di sini barakallahu fikum, gambarannya 9 itu witir yang didahulukan, kemudian yang genapnya diakhirkan. Maka hadis ini menjadi pendalilan bahwa witir itu boleh di awal. Lalu bagaimana dengan hadis Ibnu Umar, salatul witir masna masna, jika kamu takut kemudian masuk kepadanya fajar fa'autir maqoblah, maka jadikanlah witir bagi yang sebelumnya. Kita katakan itu jika diawali dengan masna masna, diawali dengan yang genap. Namun Nabi mengawali langsung dengan witir 9, maka yang genapnya diakhirkan. Maka ini gambaran yang 9. Lalu bagaimana? Boleh juga selain dari tadi 9, 5, 3, 1. Apa yang tersisa? 7. Maka begitu pun 7. 7 juga dari sunnah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah di Sahih Muslim. Falamma sanna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa akhadahu lahma aw tarabi sab'i wa sana'a fi rak'atain mislu sani'atil ula fatilka at-tis'ah. Maka begitupun Nabi Muhammad di saat sudah mulai tua dan sudah mulai gemuk, autara bisab', maka Nabi melaksanakan 7 rakaat. Maka dari 7 yang tersisa berapa? 4. Wasana fi rak'atain mithlu sani'ah al-awwal fatilka at-tis'ah. Maka Nabi melaksanakan setelah itu genap 2 rakaat, 2 rakaat, sama seperti salat 9. Maka inilah dari sunnah-sunnah yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang permasalahan salatul witr. Maka semuanya waridah, pendalilan-pendalilannya sunnahnya jelas. Dia itu baina sahihain dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kita ulangi, sifat yang pertama witir dengan yang 1. Sifat yang kedua witir dengan 3. Lalu jika kita ditanya, "Thayyib, bagaimana ingin membedakan 1 dengan 3?" Bedanya dengan kamu meniatkan. Saya meniatkan witir yang 1. Saya meniatkan witir yang 3. Thayyib, diniatkan di dalam hati. Karena prakteknya sama antara 1 dengan 3. Karena prakteknya yang 1 dengan yang 3 ujung-ujungnya 1 di akhirnya.
Lalu bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya dengan hadis Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW jika witir yang 3, di witir yang pertama membaca sabihisma, di witir yang kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun, di witir yang ketiga qul huwallahu ahad, dan nanti akan kita bahas boleh dengan muawwidzatain ditambah. Syahidnya, bagi yang ingin melaksanakan witir yang 3, masukkan formula apa yang dibaca tadi untuk membedakan witir yang 1. Maka bagi yang ingin membaca witir yang 1, dia membaca semua ayat yang dia inginkan, mulai dari Al-Baqarah, mulai dari Juz Amma, mulai dari pertengahan ayat, dari surat-surat yang ada. Yang penting dia nanti diwiterkan di akhir. Dan witernya pun bisa jadi dengan surat-surat yang ada. Tidak mesti qul huwallahu ahad. Misalnya dia membaca surat Al-Qasas di juz yang ke-20 misalnya dari bawah atau dari atas, maka di akhir dia witir dengan surat Al-Qasas juga jika dia 1 rakaah. Namun jika dia meniatkan witir 3 rakaah, dia membaca surat Al-Qasas, digenapnya 2 rakaah, 2 rakaah, 2 rakaah, 2 rakaah, maka selesai. Karena dia meniatkan witir yang 3, maka dia membaca di witir yang 3, pertama rakaah yang pertama sabihisma, rakaah kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaah yang ketiga qul huwallahu ahad. Fahimtum? Baik, ini cara membedakannya. Dan ini semua dari sunnah. Kemudian dari sunnah juga bi khamsah. Maka bagaimana caranya? Tadi disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi SAW la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Maka Nabi melaksanakan 5 witir langsung dan salam 1. Maka ini praktek dari yang 5. Berarti kalau 5 sisa 6. Nah, di awalnya 6 rokaatain, kemudian khamsah 1 kali salam. Lalu bagaimana yang 7 dan yang 9? Maka yang 9 tadi hadisnya telah jelas, Nabi mendahulukan 9. Dan dalam keadaan 9 itu Nabi duduk di rakaah yang ke-8, kemudian berdiri, digenapkan 9, kemudian salam, kemudian Nabi sholat 2 rakaah. Itulah 11 kata Aisyah. Dan begitu pun yang 7. Maka Nabi sholat 7 rakaah. Kemudian setelah itu 2 genap dan 2 genap. Maka ini tata cara dari sholat witir yang beragam. Dan insya Allah kita di Masjid Muqbil Al-Wadi'i kita menghidupkan sunnah-sunnah ini. Maka kadang-kadang kita witir 1 rakaah, kadang-kadang kita witir 3 rakaah, dan kadang-kadang witir 5 rakaah, dan kadang-kadang witir 7 rakaah dan 9 rakaah. Maka dipersilahkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan ini. Meskipun 1 kali dalam setahun, tidak usah sering-sering. Di dalam Ramadan ini yang tadi witir 9 rakaat, mak-mak nanti pada protes. Panjang sekali 9 rakaat tidak bernapas. 9 kemudian 2 atau yang 7. Maka mak-mak nanti protes. 7 rakaah. Habis itu 2 rakaah, 2 rakaah. Kita kalau menghidupkan, kita rapatkan dulu dan kita kasih tahu mak-mak biar siap-siap. Maka kita beritahu, insya Allah malam ini kita akan melaksanakan witir yang 5. Taib, halas. Jadi tidak ada komplain, sudah taib katanya. Dan begitu pun insya Allah di hari demikian dan demikian kita melaksanakan sunnah witir yang 7. Berarti 7 rakaah nanti tidak salam, taib. Atau 9, taib, halas. Tidak ada udur. Dan dilaksanakan mungkin sekali dalam setahun ini, di Ramadan ini tidak apa-apa. Yang penting kita menghidupkan sunnah, karena sunnah kaifiatul witir ini 5, 7, 9 jelas termatikan. Saya mau tanya, ada yang menghidupkan seperti ini? Wallah alam, mungkin tidak ada yang menghidupkan. Bahkan mungkin tidak tahu.
Bukan hanya tahu dan tidak menghidupkan, tapi mungkin tidak tahu. Maka karena ketidaktahuan ini penyebab dari kebid'ahan. Iya apa tidak? Banyak dari kaum muslimin masuk kepada kebid'ahan karena ketidaktahuan. For example, sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Kita heran, di Jawa alhamdulillah, apalagi di negeri Arab biasa. Namun waktu kami sampai di Sumatera, semua masjid-masjid, karena kami biasa dulu bergerilya, belum punya masjid, disuruh mengisi di berbagai masjid, terutama hari Jumat malam Sabtu, hari Sabtu malam Ahad, dan seterusnya. Maka di saat kami memberikan kajian, baik mereka yang notabene awam di Sumatera ini, atau mereka bahkan yang notabene sunnah tetapi sunnah roja yang melempem, maka kita pun mendapati sama. Ini kok di tempat roja sama. Setelah adzan, maka didirikan langsung iqamati shalah. Maka setelah dibahas dan sebagainya, kebanyakan mereka ima tidak tahu, atau tahu tetapi karena sudah salah kaprah dan sudah menahun, sudah kronis penyakit ini, sehingga tidak bisa dirubah. Kalau dirubah orang-orang bagaimana? Ya tidak ada urusan orang-orang. Maka pernah kami merubah di masjid sebelah kita di sana, di pasar. Ya memang agak canggung. Di saat setelah adzan langsung kita melaksanakan sunnah. Dan murid-murid kita yang belajar di sana sunnah. Canggung, orang-orang yang lain, ayo cepat-cepat dibangunkan sholat. Sunnah dulu Pak. Kaget, kok ada sunnah? Kemudian dijelaskan hadis dari Abdullah bin Zaid dan hadis Anas, Shallu raka'atain qoblal maghrib, Shallu raka'atain qoblal maghrib liman sya'a. Bahwa Nabi bersabda, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib 3 kali, di ujungnya bagi yang mau. Maka ini termasuk dari sunnah. Dan di hadis Anas disebutkan di muttafaqun alaih, berkata Anas, kami dulu di Madinah ba'da salatil maghrib, para sahabat yabtadiruna ila